Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu keempat ini kita akan mempelajari tentang temperatur. Ya, temperatur ini dasar hukum di ilmu termodinamika ini adalah hukum ke-0 termodinamika. Jadi kita ketahui bersama bahwa bunyi dari hukum ke-0 ini apabila benda A dalam keadaan setimbang termal dengan benda B dan juga secara terpisah dengan benda C, maka B dan C itu bisa dikatakan keseimbangan termal satu dengan yang lainnya. Ya, tentu saja ya. Karena tiga benda diletakkan berdekatan ya. Kemudian katakanlah benda itu adalah A, B dan C gitu ya. Kalau kita ketahui dua benda A dan B itu adalah keseimbangan termal artinya tidak ada perubahan termal, tidak ada energi yang keluar dan masuk dari A ataupun B. Kemudian benda C ada di dekat sana, artinya tidak ada pengaruh lingkungan yang mempengaruhi benda A dan benda B. Jadi bisa dikatakan benda C adalah benda yang mengalami keseimbangan termal. Nah, itu maksudnya ya, hukum ke-0 termodinamika. Nah, alat untuk mengukur temperatur ini dinamakan termometer. Nah, termometer ini dia ada 5 jenis termometer. Yang pertama itu adalah termometer gas volume konstan. Properti termometriknya itu volume. Nah, kalau tabel 2.1 ini tertukar dia. Jadi yang pertama itu properti termometriknya itu adalah volume. Ya. Kemudian yang kedua termometer gas tekanan konstan. Nah, kalau tekanan ya lambangnya P ya, P biasa. Kalau volume tadi P cangkah, P besar. Ini kebalik saja ya, termometer volume konstan, properti termometriknya harusnya volume yang atas, tertukar. Kemudian yang keduanya adalah tekanan. Kemudian yang ketiga adalah termometer tahanan listrik. Nah, tahanan itu kalau dalam ilmu kelistrikannya itu R ya. R itu artinya resistansi atau tahanan. Kemudian termokopel biasa yang digunakan ada termokopel saja ya. Nah, itu dia bekerja berdasarkan listrik juga, EMF. EMF itu artinya electric magnetic field. Jadi ada medan magnet yang mempengaruhi. Kemudian yang kelima, termometer biasa yang sering digunakan juga adalah termometer air raksa atau panjang itu yang sering ditaruh di ketek ya. Nah, kemudian kita bahas pengukuran temperatur dengan titik referensi. Nah, ini contoh ya. Temperatur dari sebuah sistem katanya di situ adalah merupakan sebuah properti untuk menentukan apakah sebuah sistem dalam keseimbangan termal atau tidak. Apabila benda dikatakan bertemperatur 70 derajat Celcius, ini menunjukkan bahwa 70 derajat Celcius adalah ukuran apakah memakai termometer gelas air atau termometer tahanan ataupun termometer gas volume konstan. Nah, misal X adalah properti termometrik, kemudian kita pilih sembarang temperatur pada temperatur termometer ya, dan seluruh sistem dalam keseimbangan termal. Nah, jadi bisa kita tuliskan persamaan matematisnya fungsi linear terhadap X ya. Jadi delta X sama dengan AX. A itu adalah konstanta sembarang ya. Nah, apabila kita ingin mengukur misal katakanlah X1 ya. X1 berhubungan dengan persamaan matematis tadi, delta kali X1 dan X2. Nah, dia akan berhubungan kesebandingan ya. Jadi delta X1 dibagi X1 dikali X1 ya. Nah, kalau kita masukkan X2, pengalinya itu ya diganti dengan X2. Jadi delta X akan sama dengan delta X1 dibagi X1 dikali dengan X2. Nah, dua temperatur pada skala linear X ini, satu dengan lainnya itu adalah sebagai rasio dari X, ya, sebandingan, tepat tadi ya, sebandingan ya. Nah, ini metode yang dipakai sebelum tahun 1954 ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya, kita pahami ya. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, ya kita bahas di WA group ya. Mari kita diskusi di WA group gitu ya.
Pak teruskan sedikit ya. Eh, dari persamaan 2.1 bisa kita lihat ya. Kemudian persamaan 2.2 ya. Nah, kita masukkan perbandingannya. Jadi delta X1 dikurang delta X2 itu rumus 21 dikurang rumus 2.2 ya. Nah, pembagiannya sama, delta X1 akan sama dengan X1 kurang X2 dibagi X. Nah, ini metode yang dipakai ya. Nah, jadi delta X itu akan sama dengan delta X1 dikurang delta kali X2 per X1 kurang X2 dikali X referensi. Nah, Pak teruskan ya. Nah, kalau kita pakai misalnya derajatnya adalah derajat Kelvin ya, 273,16 derajat Kelvin. Kemudian delta T itu adalah titik air ya, titik triple air ya. Kemudian X1 adalah harga dari properti tema elektrik dari benda yang diukur temperaturnya ya. Jadi rumusnya delta T itu delta temperatur ya, triple air ya, yang akan ditandai sama dengan A dikali XT. A itu sama dengan delta T, A itu sama dengan delta T dibagi XT. Delta T itu 273,16 derajat Kelvin. Dipakai Kelvin ya. Nah, jadi oleh karena itu delta itu akan sama dengan A dikali X ya. Nah, delta 273,16 dibagi XT dikali T pakai rumus atas tadi ya. Jadi delta akan sama dengan 273,16 X dibagi XT. Nah, inilah dasar dari perbandingan dari termometer ya. Jadi 273 itu temperatur derajat Kelvinnya ya. Nah, perbandingan dari termometer ini kita masukkan ya dalam tabel 2.1 tadi ya. Jadi termometer gas dengan volume konstan. Nah, ini masih tertukar juga dia. Delta P ini tekanan ya. 273,16. P itu P dibagi dengan P temperatur yang akan diukur gitu ya. Kemudian yang B itu termometer gas dengan tekanan konstan. Nah, delta P biasa. Kalau yang A tadi P cangka volume ya. Sama 273,16 P volume dibagi dengan P volume yang akan diukur ya. Berikutnya termometer tekanan listrik, kemudian termokouple, kemudian termometer cairan dalam pipa gelas ya. Atau air raksa atau hagi gitu ya. Nah, ini adalah contoh 2.4 ini adalah termometer gas ya, diagram skematik termometer gas volume konstan diberikan pada gambar 2.1. Nah, kita perhatikan di situ ya. Nah, di dalam tabung U itu ya, termometer gas volume konstan itu ada gambar yang diasir itu adalah air raksa. Kemudian gambar PO ya. Ada tulisan PO itu adalah tabung yang terhubung langsung dengan lingkungan ya. Jadi PO itu adalah tekanan atmosfer ya. Kemudian bisa dituliskan dengan rumusnya gitu ya. Persamaan matematis ya. P tekanan itu akan sama dengan PO ditambah density ya. Itu mirip P ya. Tapi itu adalah density. Density atau kerapatan air raksa ya. Dikali M dikali gravitasi ya. Gravitasi setempat ya. M itu adalah massa, G itu adalah gravitasi. Nah, ini adalah rumus tekanan. Kemudian yang 2.5 itu termometer gas ideal. Ya, termometer gas ideal ini ya pertahanannya adalah titik ukurnya adalah volumenya itu adalah volume konstan ya, karena gas ideal ya. Nah, prosedurnya katakanlah prosedur A ya. Prosedur A itu di dekat tabung itu kondensasi uapnya pada 1 atm. Ya, artinya dia
gas ideal ya. Kalau 1 atm itu kondensasi uap itu artinya temperaturnya adalah 100 derajat Celcius ya, atau 373 ya, 15 derajat Kelvin. Ya, patokannya seperti itu ya. Jadi theta itu sama dengan 273,16 dikali dengan tekanan dibagi dengan 500. Nah, 500 ini adalah 500 mm Hg. 500 mm Hg ini keluaran gas pada tabung pada titik triple ya, untuk air raksa ya. Kemudian tekanan untuk menentukan harga baru dari tekanan dan theta ya bisa dimasukkan ke dalam persamaan matematis yang seperti tadi ya, yang di atas itu ya. Jadi theta sama dengan 273,16 kali tekanan yang akan dicari ya dibagi dengan 500 mm Hg. 500 mm Hg itu tekanan air raksa ya. Kemudian pada posisi C, gas dalam tabung dikurangi secara kontinu sehingga PT dan P mempunyai harga yang sangat kecil ya. Misalkan PT katakanlah 250 mm Hg, maka PT-nya ini mendekati 250 mm Hg, mendekati. Jadi sehingga limitnya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi limit theta batas PT-nya itu mendekati 0 ya. Nah, ini gambar theta terhadap tekanan T. Nah, eksplorasi kurvanya itu bisa dilihat pada gambar 2.2 ya, grafiknya ini. Kita lihat ini grafiknya ini. Misalnya theta pada derajat Kelvinnya 373.0 ya. Kemudian seiring dengan bertambahnya tekanan milimeter Hg terhadap temperatur gas ideal ini ya, terhadap manometer gas ideal ini, nah kita bisa lihat ya perbandingannya. Kalau dia hidrogen misalnya 250, dia semakin tinggi milimeter Hg-nya maka temperaturnya semakin menurun ya. Nah, temperatur terhadap titik uap ya. Jadi semakin tinggi tekanan, misalnya kita ambil H2 hidrogen ya, pada tekanan 1000 mm Hg, ya titik H2 ini lebih kecil dari nitrogen ya, atau udara, atau oksigen ya, oksigen paling tinggi. Seperti itu. Nah, itu adalah sederet tes yang menunjukkan bahwa kurva termometer gas ideal terhadap penelitian orang terdahulu ya. Nah, ini mana ini rumus. Delta sama dengan 273,16 P dibagi PT. Nah, ini terhadap volume konstan ya. Jadi ketika dia hasil penelitian temperatur gas ideal untuk titik uap ya, kemudian bisa dimasukkan ke persamaan matematis untuk persamaan volume konstan ya. Oke. Ya, dan selanjutnya ya. Nah, ini juga temperatur untuk temperatur ya 273. Temperatur gas ideal maksudnya. Jadi dua persamaan ini, jadi persamaan tekanan dengan persamaan volume. Jadi T sama dengan 273,15 derajat Kelvin dengan P1 dikali dengan P dibagi P temperatur yang akan dicari. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kedua itu volume konstan juga persamaan matematisnya sama dengan persamaan matematis tekanan. Jadi volume konstan dan persamaan tekanan konstan itu sama ya. Tinggal variabelnya saja yang diganti. Jadi tekanan itu adalah P biasa ya. Kemudian untuk volume konstan itu adalah V cangka ya. Nah, itu theta diganti dengan T, maka menunjukkan skala temperatur umum ya. Nah, ini perjalanan rumusnya ya, sehingga untuk mencari
skala temperatur gas ideal itu ya. Itu penjelasannya ya. Nah, kemudian masuk ke skala temperatur Celcius. Nah, kita ketahui dari derajat Kelvin ke derajat Celcius itu perbedaannya 273,15 derajat ya. Jadi untuk mengkonversi derajat Celcius dengan derajat Kelvin, ya tinggal ditambah saja ya. Jadi kalau misalnya 0 derajat Celcius itu akan sama dengan 273 derajat 15 derajat Kelvin ya. Jadi 0 derajat Celcius itu setara dengan 273,15 derajat Kelvin. Nah, jadi selisih antara derajat Kelvin dengan derajat Celcius itu sama. Maksudnya seperti ini ya Pak, jelaskan ya. Jadi kalau selisih temperatur derajat Kelvin, misalnya 5 derajat Kelvin, delta T dalam derajat Kelvin adalah 5 derajat, ya katakanlah titik A 273,15 dikurang katakanlah 268,15, itu kan selisihnya 5 derajat gitu ya. Kemudian dalam derajat Celcius, selisih 5 derajat itu akan sama ya, 5 atau seperti ini, ambil mudahnya, 273 dikurang 5 derajat Kelvin, itu akan sama dengan 269 derajat Kelvin. Nah, selisih derajat Celcius itu sama ya, jadi katakanlah 0 derajat Celcius dikurang 5 derajat Celcius sama dengan minus 5 derajat Celcius. Kalau dikonversikan ke derajat Kelvin, dia akan sama dengan 268,15 derajat Kelvin. Nah, itu artinya selisih antara temperatur derajat Kelvin dengan temperatur derajat Celcius itu sama. Nah, besarnya temperatur Celcius uap kondensasi itu pada tekanan 1 atm ya, maksudnya 1 atm itu adalah 0 derajat Celcius ya. Jadi TS dikurang 273,15 derajat. Oh maaf ya. Kalau dia kondensasi uap artinya zat itu menguap ya. Jadi kalau uap air pada derajat Celcius itu 100 derajat Celcius ya. Nah, kalau TS temperatur penguapan pada derajat Celcius katakanlah 100 derajat Celcius. Ya. Tekanan uap kondensasi pada 1 atm dalam derajat Celcius kemudian dikonversikan menjadi derajat Kelvin, itu akan sama dengan 273 ditambah 100 derajat Celcius akan sama dengan 373,15 derajat Kelvin. Nah, temperatur Celcius TS itu akan sama dengan temperatur titik didih pada 1 atm atau temperatur kondensasi pada 1 atm atau sebesar 373. Perhatikan ya di sini ya. Nah, ini ada tanda bulat ya. 373,15 dikurang dengan 273,15. Itu akan sama dengan 100 derajat Celcius ya. Nah, dengan cara yang sama katanya untuk titik beku es dengan skala Celcius ya menunjukkan 0 derajat Celcius atau 273,15 derajat Kelvin. Oke, selanjutnya termometer tahanan listrik. Nah, termometer tahanan listrik ini R ya, resistensi. R adalah RO ditambah 1 ditambah AT ditambah BT pangkat 2. Oh, ini ada rumus di dalam mengukur multimeter ya, dalam multimeter ya. Konsepnya sama ya. Jadi RO itu adalah tahanan kawat platinum pada cairan S, A dan B itu adalah konstan, sedangkan T itu adalah temperatur. Ya, tidak dijelaskan lebih banyak di sini ya. Tapi intinya sistem kerjanya ini berdasarkan jembatan Wheatstone ya, Wheatstone Bridge ya. Nanti tahanan itu kemudian dikonversikan, dirubah menjadi derajat ya, pembacaan derajat ya, pembacaan derajat Celcius. Nah, itu orang Elims itu yang paham ya.
Jadi sinyal-sinyal digital ya atau sinyal-sinyal listrik itu dikonversikan menjadi derajat temperatur ya. Nah, orang ELIMS itu kalau di kita tidak ada, yang ada itu di UGM. ELIMS itu artinya elektronik instrumentasi. Nah, mereka yang memahami itu. Kita paham tahu-tahu saja ya. Karena kita memahami, kita mempelajari pelajaran matematika mempelajari termo ya. Kemudian termokopel. Nah, termokopel ini sebenarnya ilmu lama ya. Ilmu lama. Jadi termokopel itu dua buah material ya, dua buah material. Nah, perbedaan material ini kemudian dikonversikan menjadi derajat Celcius. Aplikasi termokopel itu di temperatur itu dia mengatur temperatur ya. Jadi nanti di setting ya, misalkan dalam kenaikan 1 derajat Celcius gitu ya, maka jarak antara dua kopel itu misalnya 1 cm ya, tergantung materialnya ya. Jadi ketika kenaikan misalnya 20 derajat Celcius, maka termokopel itu akan terhubung. Nah, itu aplikasinya itu ke saklar ya, ke saklar. Saklar lampu, contoh yang paling mudah ya saklar lampu untuk pemanas penetas telur ya, mesin penetas telur misalkan ya, seperti itu ya. Atau aplikasinya ya ke peternakan. Termokopel ya. Nah, kemudian aplikasi termokopel ini ya kebalikannya ya, di setting untuk mengetahui temperatur ya, temperatur ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi rumus termokopel ini ya dia ini berdasarkan EMF, electronic magnetic field ya. Jadi itu adalah EMF ya, kemudian sama dengan A ditambah B dikali T ditambah C dikali T kuadrat ditambah D dikali T pangkat 3 ya. Sedangkan A, B, C, D-nya itu adalah konstanta. Oke. Nah, kemudian skala temperatur internasional ini dalam skala derajat Celcius ya. Di sini ditulis ya. Jadi interval titik oksigen sampai ke titik lebur emas. Ya, titik di normal untuk oksigen itu minus 182,97. Nah, makanya kita tidak bisa melihat oksigen itu ya. Kita tidak pernah bisa melihat oksigen. Bagaimana cara menangkap oksigen? Dia menggunakan ilmu refrigerasi ya. Namanya ilmu apa itu ya? Pokoknya ada istilah lagi di bawah refrigerasi ya. Dia kriogenika ya. Nah, jadi ilmu itu ilmu yang mengelola temperatur di bawah 0 derajat Celcius ya. Nah, untuk menangkap oksigen ya diturunkan dulu di bawah minus 182 derajat Celcius ya. Nah, sehingga dia bisa dirubah menjadi liquid ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Titik triple air itu 0,01 ya. Kemudian titik didih normal itu 100 derajat. Kalau sulfur temperatur didihnya itu 444,60. Nah, kalau titik lebur perak itu 960, kemudian titik lebur emas sampai dia mencair ya. Titik lebur ya itu sampai dengan 1063 derajat Celcius ya. Nah, ini pemilihan kawat ya. Pemilihan tahanannya ya. Tahanannya berupa platinum. Kalau untuk mengukur dari 0 sampai 600 ya diameternya antara 0,05 sampai 0,20 ya. Kemudian yang dari minus 190 sampai ke 0 derajat Celcius
Nah, dipakai termometer tahanan platinum yang sama ya dan temperaturnya ya. Kemudian kalau yang C 660 sampai 1063 ya. Itu titik lebur emas ya. Maka termokopel kawatnya ya terbuat dari platinum ya, satu platinum dan kawat lainnya terbuat dari alloy dengan komposisinya 90% platinum dan 10% rhodium ya. Nah, dia menggunakan rumus elektron EMF sama dengan A ditambah BT plus CT kuadrat ya. Nah, melompat dia. Oke, kita kemudian di ini ada contoh kasus ya. Nah, contoh kasus ini kita perhatikan dulu ini. 2 termometer gelas berisikan air raksa dibuat dari material yang identik dan dikalibrasi secara akurat pada 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Salah satu tabung mempunyai diameter konstan, artinya sama bentuknya ya, bukan kerucut. Sedangkan yang lainnya mempunyai tabung conical bore. Ini sebenarnya conical bore. Ini bentuk kerucut ya. 10% lebih besar diameternya pada 100 derajat Celcius yang di atas maksudnya kan. Kan skala itu kan dari 0 sampai 100 derajat Celcius ya. Jadi 100 derajat Celcius itu 10% besarnya daripada titik yang bawah. Artinya dia kerucut ya. Kemudian kedua termometer mempunyai panjang antara 0 dan 100 dibagi sama besarnya. Apakah termometer strike bore terbaca sama apabila termometer conical bore terbaca 50 derajat Celcius? Oh, berarti dia memakai volume ya. Nah, jadi rumusnya itu rumus volume air raksa dalam tabung ya. Pada T derajat Celcius ya. Nah, T itu yang akan dicari ya. Jadi persamaan matematis volume konstan ya, P temperatur itu akan sama dengan P0 ditambah 1 plus beta buka kurung T dikurang T0, T awal ya. Nah, P0 itu adalah volume air raksa ya. P0 volume air raksa pada 0 derajat Celcius. Kemudian beta itu adalah koepensi muai air raksa ya. Kemudian T0 adalah temperatur titik S digunakan 0 derajat Celcius. Kemudian perubahan volume dari gelas akan diabaikan. Oke, kita abaikan dulu sementara volume titik gelas ya. Sehingga ya, persamaan matematisnya adalah PT dikurang P0 akan sama dengan beta P0 dikali T. Nah, kemudian dimasukkan perbandingan dari tabung conical bore dengan tabung strike bore itu ya. Jadi katakanlah temperatur pada 100 derajat Celcius ya. Itu delta P0 pada 100 derajat Celcius maksudnya ya. Itu akan sama dengan beta dikali P0 dikali dengan 100 derajat Celcius. Kemudian perubahan diferensial volume dari 0 sampai 50 itu akan sama dengan beta dikali P0 ya. P0 itu volume air raksa ya. Dikali dengan 50 derajat Celcius. Nah, tinggal dibagikan saja ya. Jadi kalau dia 50 perbandingannya ya 1:2 gitu ya. Jadi pada 50 derajat Celcius volume air raksa akan menjadi setengah dari 100 ya. Nah, ya 1:2 lah ya. Jadi 50 itu 1:1, kemudian 100 itu 1:2 ya, setengah. Jadi pada temperatur 50 ya berkurang setengahnya. Nah, dia linier ya, fungsi linier ya. Nah, itu untuk termometer strike bore ya. Nah, kalau untuk termometer pada konikal, air raksa itu akan mengisi tergantung volumenya ya. Nah, coba lihat di gambar A dan B ya. Kalau A itu termometer strike bore ya, kalau B ini ya kerucut. Gambar kerucut ya perhatikan ya. Situ ada titik
A, B, C, D, E, F. Dan titik G yang paling bawah. Nah, kemudian jarak IF itu adalah 1,1 diameter. Gitu ya. Kemudian A dan B itu adalah anggaplah konstanta diameter. Ya. Kemudian dari titik G ke titik setinggi D itu adalah L action. Ya. Dari titik G ke titik AB itu adalah L action. Ya. Kemudian dia akan setara dengan titik B ke titik F ya. Itu sama ya, setara ya. Kemudian dari titik B ke titik D itu adalah L dibagi 2 ya. Nah, jadi jarak dari titik B ke titik F itu L, dari titik B ke titik D akan sama dengan titik D ke titik F ya. Di sini ya. Nah, perhatikan ini ya. Ya. Nah, sehingga perbandingannya adalah L action ya. Perhatikan ini L action. Nah, ini ada bulat-bulat ya. Kalau di rekaman layar itu akan keluar dia. Akan L action per L action plus setengah itu akan sama dengan D ya. Nah, ini D ya. Dibagi dengan CD. Wah, itu ya rumus matematika biasa ya, rumus keserbandingan ya, keserbandingan bidang namanya. Jadi CD akan sama dengan 10,5 dibagi 10 dikali D. Jadi panjang CD itu adalah 1,05 diameter ya, 1,05 D diameter kerucut ini ya. Nah, sekali lagi karena diferensial dari volume konstan 0 ke 100 itu akan sama dengan P0 beta dikali 100 ya. Maka untuk mencari T ya, nah ini setara ya ini ya. P0 dari 0 ke titik temperatur yang akan dicari itu akan sama dengan P0 dikali beta dikali dengan T. Nah, dibandingkan lagi. Nah, ini rumusnya dibandingkan lagi ya. Beta P0 kurang T sama dengan T. Karena tidak diketahui temperaturnya. Kemudian delta P0 dikurang 100 kan sama dengan 100. Nah, cari volumenya, volume sebandingan. Jadi volume sebandingan A, B, C, D itu akan sebanding dengan volume A, I, F, B. Sama dengan T dibagi 100 ya. Nah, untuk mencari volume ini ya volume kerucut ya. 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat ya, volume kerucut ya, dikali dengan T. Ya, volume kerucut seperti itu ya. 1/3 dikali V dikali dengan R kuadrat. Nah, ini ya. D ini kan R kuadrat semestinya ya. R-nya ya garis D ini ya. Mestinya R kuadrat. Dikali 10,5 ya. 10,5 itu ya T-nya tadi ya, tinggi maksudnya. T besar ya. T tinggi ya. Atau L ya. Sehingga didapat ya T itu temperaturnya 1,58 dibagi 33,1 dikali 100. Itu akan setara dengan 47,7 derajat Celcius. Nah, contoh 2 menggunakan EMF thermocouple ya dengan sambungan T. Jadi EMF ini mudah lagi nih. Karena sudah ditentukan rumusnya ya, sudah ditentukan persamaan matematisnya. EMF ya sama dengan 0,20 T kurang 5 dikali 10 pangkat minus 4 T kuadrat MP. Ya tinggal dimasukkan saja. Kalau tahu temperaturnya misalnya 0, masukkan 0 ya. Nah, ini ya jawabannya ya. Milimeter volmeter dikalibrasi pada titik S dan uap. Apabila termometer ini membaca seperti pembacaan pada termometer gas 50 derajat Celcius. Nah, jawabannya pada titik S apabila T-nya 0, E-nya 0 ya tentu saja. EMF-nya 0. Masukkan saja T-nya 0. 0,20 dikali 0 sama dengan 0. 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali 0 kuadrat. Ya 0. Jadi 0 milivolt. Pada titik uap apabila T-nya 100. Masukkan 100 ya. E20 kali 100
dikurang 5 kali 10 pangkat 4 dikali 100 kuadrat. Hasilnya 15 milipol ya. Pada T50 masukkan 50 sehingga dibaca nanti. Nah, apabila termogas terbaca 50 derajat Celcius, maka termometer gas akan terbaca. Jadi karena kita ketahui ya, 100 itu adalah ini ya pada titik 100 ya. Yang ini ya. Nah, coba Pak kelihatan nanti di rekaman layar ya. Pada titik uap apabila T sama dengan 100, termokopolnya EMF-nya akan sama dengan 15 milipol ya. Jadi 100 temperatur dibagi dengan 15 milipol dikali dengan EMF pada temperatur 50. Nah, 8,75 itu akan setara dengan dibaca termometer gas itu akan sama dengan 58,33 derajat Celcius. Oke Pak, kira itu ya, sudah panjang sekali rekaman ini ya. Pak kira sebentar, ternyata panjang. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusi di grup WA ya. Baik Pak, akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.